Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama saya Mbah Roto mengulas kembali urian-urian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Beragama mesti kafah, sebagaimana Allah sampaikan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau secara menyeluruh beserta dengan rohani. Ibadah jasmani itu ibadah yang dibatasi oleh ruang dan waktu, dan juga dipengaruhi oleh existing zaman. Yang ini melewati kriteria dan ketentuan norma-norma hukum, aturan yang dibuat. Inilah yang disebut dengan syariat. Syariat ibadah itu baru karena dipengaruhi oleh existing zamannya masing-masing. Itulah makanya syariatnya umat Rasul terdahulu dengan Rasul-Rasul lainnya itu ada perbedaan. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan juga umat Nabi Muhammad tentunya bersyariatnya itu berbeda-beda. Nah, padahal rasul-rasulnya itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dan satu sama, tidak ada perbedaan antara rasul-rasul sebelumnya yang bersumber akan Allah Ta'ala. Nah, syariat inilah ibadahnya jasmania. Ibadah jasmania yang ditentukan dengan syariat itu bertujuan untuk agar jasmania kita itu tertib. Jadi biar tertib, tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan ibadah ruhani adalah tersambungnya ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ruhani, sehingga apapun yang dikerjakan manusia dalam beribadah di dunia ini akan selalu tersambung ke hadirat Allah. Nah, inilah bedanya ibadah jasmani dengan ibadah rohani. Sedangkan ibadah jasmani itu hanya sampai di badan kasar saja, tetapi jika ibadah rohani itu akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah jasmani ini tentunya berawal manusia memulai ibadah
Akan tetapi harusnya rohani itu juga ikut beribadah. Ada sebagian orang bertanya, bukankah manusia itu sudah ada roh? Yang roh itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya ketika roh itu ada dalam manusia, otomatis ibadahnya sampai ke Allah Ta'ala. Iya betul, rohani itu ada pada manusia, akan tetapi kondisinya masih dalam keadaan terpaus, terhenti karena hijab-hijab manusia. Bukan berarti rohnya itu belum ada atau belum bisa dipakai, tetapi terpaus. Roh itu sudah ada, hanya saja terpaus, terhenti. Nah, roh inilah yang perlu diaktifasi terlebih dahulu, sehingga ibadah kita menjadi kafah. Kafah itu ibadah jasmani yang beserta dengan rohani. Ini juga disampaikan oleh para nabi dan para rasul, bahwasanya ibadah kepada Allah Ta'ala itu sampai atau usul. Nah, kafah inilah ada tekniknya yang menimbulkan rohani. Ibadah jasmani kita bisa menimba ilmunya melalui guru jasmani, sedangkan ibadah rohani kita mesti mencari bimbingan guru rohani. Yang ini berbeda. Kalau guru jasmani itu transfer pengetahuannya itu melalui akal via akal, sedangkan guru jasmani transfer pengetahuannya melalui ruh yang ditanamkan terlebih dahulu pada diri manusia, yang itu diaktifasi ketika rohania kita bersambung, maka ibadah kita pun bersambung, berfungsi dengan baik. Contoh, sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat kita pun bisa khusyuk, atau puasa kita mampu menguasai hawa nafsu. Ketiga, zakat kita yang kita keluarkan mampu membuat kita itu rendah hati, rendah diri, tidak sombong, terpenuh kasih sayang. Haji kita menjadi baik dan meningkat. Artinya orang yang telah berhaji, maka kebaikan itu ditingkatkan lagi. Ada peningkatan yang disebut dengan mabrur, itu adalah peningkatan kebaikan setelah berhaji. Nah, hanya saja untuk bisa beribadah secara kafah ini mesti memerlukan juga guru pembimbing, yaitu guru rohani. Guru rohani ini mesti yang ada silsilah waris estafet kerasulan yang bersuhur daripada rasul-rasul dahulu sampai dengan yang akan Allah Ta'ala, yang disebut dengan ulul amri minkum, seorang manusia pemimpin yang mampu menunjukkan jalannya, caranya, serta adaptasinya dalam kita beribadah,
menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, mumpung kita masih ada beri kesempatan, masih sehat, masih punya rezeki yang luas, luangkanlah dengan bersungguh-sungguh untuk mencari wasilah yang itu ada di baliknya ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Ketika ibadah kita tidak menggandeng dengan rohani, maka ibadah kita hanya sia-sia, tidak akan sampai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jasmani itu baru, sedangkan ruh itu kekal abadi. Nah, untuk menuju Allah yang kekal abadi, ibadah kita mesti memakai unsur yang dari sisi ruhaniyah kita, yang itu mesti diaktifasi sehingga bisa tersambung ibadah-ibadah kita. Untuk mengaktifasi inilah memerlukan teknik, jalan atau cara beserta dengan rukun dan syaratnya, yang itu disebut dengan tarekat atau metodologi beserta dengan rukun dan syaratnya. Karena antara jasmani dan rohani itu ada dimensi yang berbeda dan tidak mungkin bisa bersatu kecuali dengan metodologi itu sendiri. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Segera belajar untuk bagaimana agar kita itu masuk golongan orang-orang yang beribadah secara kafah. Karena seandainya ibadah kita dengan kafah, kita dengan kafah, maka ibadah kita akan hanya jadi sia-sia belaka. Terus mengikuti orang-orang dari kami. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam taklim marifat, lillahi anna maksudi wa ridho matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.